Ya, hari kedua relatif sepi dan tidak ada data ekonomi yang bermunculan, dan ini menandakan bahwasanya memang market cenderung menantikan hal yang lebih penting, yaitu dikaitkan dengan statement apa yang akan disampaikan oleh Joe Biden terkait dengan planning mereka atau planning pemerintahan Joe Biden di 100 hari pertama, mengutamakan terkait dengan paket stimulus. Lalu kemudian yang tak kalah menarik adalah di akhir pekan ini, di hari Jumat, kurang lebih Ketua Fed yaitu Jerome Powell juga akan memberikan statement, dan itu pula yang akan menggambarkan outlook dari ekonomi menurut Fed itu sendiri. Apakah mereka akan segera bergegas untuk men-switch strategi mereka atau kebijakan mereka, atau memang kembali penekanan terkait dengan statement dovish. Sementara ini, kalau kita lihat dari beberapa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para petinggi ataupun pejabat official dari Fed, contohnya dari Barkin, dia memberikan statement yaitu terkait dengan outlook ekonomi di paruh pertama 2021 ini. Dia perkirakan akan memang terseok-seok, lalu kemudian barulah akan relatif menguat di kuartal kedua atau bahkan di paruh kedua. Dan ini akan kita lihat apakah benar atau tidak. Berarti kemungkinan potensi masih ada 3 atau bahkan 4 bulan ke depan untuk menilai apakah memang sesuai kenyataan dari data ekonomi tersebut apa tidak. Yang jelas, pembahasan terkait taper QE atau kita sebut dengan pengurangan QE, pengurangan pembelian aset, itu baru akan dibahas kalau ternyata merujuk kepada perbaikan secara substansial menurut sisi Fed. Dan itu yang masih menjadi pertanyaan para pelaku pasar, meskipun sudah sempat kita lihat dalam 3 hari terakhir pergerakan emas yang cenderung tertekan, itu salah satunya akibat adanya pembahasan terkait pengurangan pembelian aset atau taper QE. Nah, selama hal tersebut tidak diwujudkan atau tidak terjadi, maka potensi emas masih bisa naik. Tapi kalau misalkan nanti ternyata Fed mensinyalkan akan mulai mengurangi pembelian aset, atau let's say dengan mulai dengan taper, maka kemungkinan itulah yang akan mengisyaratkan reversal bearish yang sangat besar akan terjadi. Tapi untuk sementara ini, kita masih disuguhkan dengan paket stimulus fiskal dari Joe Biden dan juga pemerintahannya, yang juga akan memanfaatkan situasi dari pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Fed dalam hal ini. Kita lihat technical view untuk kali ini, di mana H1 dari grafik short term, saya menemukan 2 pola yang kemungkinan agak sedikit mencurigakan. Dan keduanya memiliki hal yang sama atau peluang yang sama, dan keduanya pula bisa berpotensi saling menggagalkan. Artinya, untuk pola pertama sendiri, jika resisten ditembus, maka pola kedua akan gagal. Tapi kalau untuk pola kedua sendiri, kalau ternyata support yang ditembus, maka pola pertama lah yang akan gagal. Kita akan lihat technical view 12 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 12 Januari 2021 jam 11:37 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY terlebih dahulu, dan seperti biasa ternyata area kenaikan memang terjadi, memang betul-betul terjadi kemarin, dan seperti Anda lihat di sini betul-betul bergerak sesuai dengan apa yang sempat kita bahas atau yang kita kupas, yaitu terkait dengan Fibonacci retracement area 38.2%. Sampai saat ini berhasil efektif menahan laju kenaikan. Anda bisa lihat sendiri di sini, candlestick bergerak sangat positif, berwarna biru, lalu kemudian tail yang cukup panjang menyentuh zona 90.73, itu adalah di 38.2%. Sementara penutupan relatif agak bergerak lebih rendah, dan kali ini pun dia sedang bergerak positif. Nah, hal yang cukup dipertanyakan adalah meskipun dengan bullish candle, tapi nyatanya gold kemarin juga berhasil mengembalikan keadaan atau setidaknya menutup tekanan yang terjadi di sesi Asia, lalu kemudian rebound sampai menjelang kisaran 18.52 atau 18.51. Untuk hari ini kalau kita lihat dari posisi 38.2% Fibonacci retracement, saya rasa dia akan mentok di situ. Jadi kalaupun dia ada spike, saya berharap di sini nantinya atau hari ini lebih tepatnya ditutup dengan officially doji candle, ya, entah itu sebagai shooting star atau spinning top. Jadi bentuknya akan seperti jarum yang lebih panjang, lalu kemudian dia esok hari bisa mengalami tekanan atau penurunan. Kemudian di grafik H4 saya tidak mendapatkan pola pergerakan yang saya inginkan, tapi di sini Anda bisa lihat sendiri pergerakannya cenderung relatif melambat, ya. Kalau misalkan tadi sudah ada detailnya, ini penyebabnya, dan itu adalah sesuai dengan kriteria atau areal yang sempat kita tandai. Persis di zona ini tertanda resisten pertama, lalu kemudian dia meluncur exactly dengan area yang juga sama dengan historical price, dan saya masih menentukan kapan dia akan menutupi gap ini. Kalau itu yang terjadi, maka seharusnya kalau memang tidak terjadi hari ini,
maka otomatis esok hari, ya itu yang akan kita nantikan. Berarti hari ini masih bisa saja terjadi penguatan untuk US dollar. Ya, target saya paling maksimum 91.15 atau mungkin tail yang sempat terjadi tanggal 21 Desember yaitu di area 90 poin atau 91.018 ya. Mana yang lebih dulu tercapai, lalu kemudian nantinya dia akan collapse. Nah, kemudian di grafik H1 juga sama. Kita juga menantikan seharusnya kalau ada pola seperti ini, ya ini trendline kita, maka bukan mustahil nantinya dia akan terkoreksi terlebih dulu. Tapi kemarin ternyata dia betul koreksinya hanya sedikit, bahkan tidak menutupi gap, lalu kemudian dia rally ke atas ya 90.72 atau 90.3. Kalau kita tarik, nah ini historical price-nya ya kurang lebih sama dengan apa yang sempat kita khawatirkan atau yang kita perkirakan. Nah, potensi pergerakannya kurang lebih zigzagnya akan relatif tertahan ya kalau kita lihat. Jadi saya perkirakan ini mungkin akan equal atau mungkin jauh lebih rendah dari apa yang sempat terjadi di sini. Lalu kemudian nantinya dia tertekan. Nah, ekspektasinya antara menutupi gap ya, gapnya masih cukup jauh di sini, atau memang dia menarik kurang lebih sampai zona trendline ini. Nantinya di sini baru akan kita lihat apakah dia akan terpantul rally atau dia akan menembus kembali ke area bawah. Kalau ini berarti menembus ke bawah, otomatis yang kita dapatkan adalah tekanan kembali ke dalam sisi US dollar. Technical view gold 12 Januari 2021 jam 11.42 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1851.70 dan low 1841.10. Kemudian running price berada di 1849.50. Oke, akhirnya kemarin meskipun dia sempat terjadi penurunan sampai 1816 di sesi Asia, tapi setidaknya dia kembali sampai zona ya ini kalau kita lihat di sini, kita zoom sebentar, dia ditutup di area 1842 ya. Area tertingginya masih tetap tidak bergeming 1856, tapi dia memang sempat mengalami kenaikan. Ya, kurang lebih tergambarkan di sisi ini, dia bergerak sampai kurang lebih 1855.30 atau lebih tepatnya di sini ya. Di sini dia terjadi penurunan kembali di pertengahan malam, tapi juga berhasil kembali rebound sampai 1850 1851. Jadi meskipun tidak break high, tapi dia hampir menutupi area penurunan yang sempat terjadi di pagi hari atau sesi Asia. Nah, ini persis dengan ekspektasi kita juga kemarin. Kalau Anda cek di video YouTube kemarin, saya sempat mengatakan ada dua ekspektasi. Kalau misalkan ternyata dia ditutup di atas MA200, maka kita boleh berharap untuk ada area pantulan atau rebound terkait dengan bullish trend yang akan kembali terjadi. Tapi kalau misalkan di bawah MA200, maka otomatis harusnya dia akan confirm kembali mengalami tekanan atau penurunan. Lalu yang kedua adalah terkait dengan candlestick yang juga saya sempat mengatakan dari pola penekanan yang bertubi-tubi selama 2 atau 3 hari terakhir, saya berharap kemarin ditutup dengan keadaan doji candle, sehingga kemungkinan potensinya di hari berikutnya yaitu hari ini akan terjadi bullish. Nah, itu yang terkonfirmasi terjadi. Kita lihat di sini potensi pergerakannya justru dia ditutup di atas ya, karena closingnya di 1842, sementara ini MA200-nya kemarin berada di 1836. Jadi tail yang cukup panjang, long upper shadow atau kita sebutnya dengan hammer. Ya, ini adalah hammer. Ya, kalaupun misalkan terbentuknya di atas, barulah kita sebutnya dengan hangman. Lalu kemudian otomatis di sini saya berpikir ini akan terjadi penaikan. Tapi meskipun demikian, kenaikan masih relatif tertahan, terbatas. Nah, ini zona resisten pertama sudah disentuh ya, karena area tertingginya sampai saat ini 1851.70. Lalu kemudian ini adalah zona 1848.60 ya. Jadi itu TP pertama seharusnya sudah kena, karena tadi kita sempat menganjurkan untuk zona buy-nya berada di kisaran 1841 sampai 1843 ya, dan zona low tepat berada di 1841.10. Oke, congratulations untuk Anda. Dan saya akan mencoba merefleksikan dari dua sisi ya, dari terkait dengan polos atau kita lihatnya seperti ini, pattern to pattern, dan juga kita akan melihat dari sisi indikator. Oke, ini adalah indikator yang kita miliki. Kalau kita lihat dari daily-nya, dia sudah menyentuh zona Bollinger bawah ya. Ini Bollinger bawah, kemudian juga stokastik juga sudah berada di area oversold, meskipun dia tidak berada di bawah 20% ya, tapi dia sudah masuk di dalam ini ya. Kalau Anda lihat di sini, stokastiknya menandakan 18,48 dan juga 23,56. Jadi tinggal tunggu crossing sebetulnya. Secara teorinya seperti itu. Dan kalau kondisi dengan adanya hammer ditambah dengan kondisi ini sudah di bawah, termasuk juga dia sudah menyentuh zona Bollinger bawah, seharusnya hari ini dia confirm akan mengalami kenaikan. Targetnya sampai mana? Bollinger tengahnya akan berada di 1880, tapi
saya ragu untuk mencapai sana karena banyak tantangan, banyak PR sangat-sangat banyak ya. Kalau kita lihat dari kembali tadi ya, 1848 itu zona pertama, kemudian ada 1855, kemudian juga ada 1860 dan juga 1872. Tapi kita akan lihat apakah ini bisa membantu apa tidak ya terkait dengan konfirmasi ini. Terkait dengan investasi dollar kemarin sudah saya bahas, yang sudah selesai, kita sedang berada dalam papan ini, dan ini kalau kita lihat dari historical past-nya ini equal ya. Jadi penurunan sudah equal, 1825 juga sudah ditembus, tapi dia sentuh 1816 equal dengan areal ini ya. Jadi saya rasa ada peluang untuk kembali mengalami rebound. Meskipun rebound belum akan terlalu banyak karena kemungkinan mereka akan menunggu Joe Biden ya, dan juga Jerome Powell di hari Jumat. Di grafik 4, oke, Fibonacci retracement tetap saya gunakan seperti demikian. Kemarin dia tails, jadi saya tetap asumsikan titik acuannya 1828 bukan 1816, karena 1816 sendiri tail juga bisa dibilang ini terbantu dengan zona historical price ya, cukup efektif. Dan area pantulan tetap rekomendasi saya kemungkinan hati-hati di zona 38.2%, 50% atau maksimum 61.8%. Dan area-area arsiran ini 1858, 1862 ya, itu adalah kemungkinan terjadi. Sementara yang sampai saat ini menahan adalah 1851.70, persis di 23.6%. Ya, jadi hati-hati. Ini tembus berarti kita akan lihat 1866 atau 1858 setidaknya untuk zona tengahnya. Kemudian di grafik H1, nah ini yang cukup menarik ya. Sebetulnya ini pergerakan dari tadi malam ya, pergerakannya saya curigai swing high, swing low-nya mirip dengan zonasi yang kita sebut dengan inverse head and shoulder. Ya, ini left shoulder, ini head, ini bagian right shoulder. Nah, ini setelah dia sempat 1855 gagal lalu kemudian turun, justru dia di bawah pun tidak sanggup untuk menyamai atau setidaknya menciptakan new level low ya. Kemarin pun kita sudah sempat bahas kalau memang tidak terjadi low kembali, Anda masih bisa lakukan buy. Manfaatkan range area di tengah-tengah ya. Pantulan lalu kemudian ternyata gagal dia menembus zona resisten atau neckline ya. Jadi kalau misalkan saja tadi malam atau tadi pagi saja bisa menembus zona neckline, ini seharusnya jadi konfirmasi yang sangat sempurna menjadi areal inverse head and shoulder. Tapi pagi ini pun ini tail ini atau ini swing high swing low-nya saya asumsikan ini tidak ada. Jadi kemungkinan begini ya, ini saya asumsikan masih mencoba berusaha untuk menembus areal neckline. Itu kemungkinan pertama. Pola yang kedua saya curigai adalah sebagai areal rising wedge. Jadi ini wedge-nya yang mengalami kenaikan karena ini high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Jadi ini wedge yang meninggi ya, meningkat atau rising wedge, tapi dalam pola penurunan. Jadi hati-hati kalau rising wedge dalam pola penurunan, seharusnya bagian neckline ini yang menjadi indikasi atau konfirmasi terkait inverse head shoulder. Kalau ternyata gagal ditembus, maka konfirmasinya adalah lebih kepada konfirmasi rising wedge untuk downtrend. Jadi kalau misalkan di sini rejection ya, kalau ini ditolak atau tidak tembus 1855, maka kemungkinan dia akan mengalami penurunan. Dan hati-hati penurunan berikutnya zona 1842 ataupun 1838 itu ada kemungkinan dia tembus. Kalau itu ditembus berarti confirm penurunan akan berlanjut. Jadi untuk sementara ini kita masih menantikan TP kedua karena TP pertama kita sudah tersentuh 1848.50 dengan zona buy tadi 1841 dan juga 1843. Kemudian TP kedua adalah 1855.50, stop loss 1834. Tapi nanti malam atau kurang lebih di sisa hari ini kalau misalkan ternyata 1855 tidak ditembus, dengan catatan ya, hati-hati dengan zonasi yang kita curigai sebagai area rising wedge di dalam downtrend yang kemungkinan nantinya akan bisa reverse atau bisa untuk men-switch strategi Anda menjadi sell. Terutama itu lebih terkonfirmasi lagi kalau 1840-nya berhasil ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.